محمد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد Allahumma shalli وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا في الدين، وبالله العون المستعان. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله. Kita semuanya bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk melaksanakan ibadah. Kita awali hari kita dengan ubudiyah kepada Allah. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan. Amin. Istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam amal saleh, istiqamah dalam melaksanakan segala sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan semua pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Pada hari ini insyaallah kita akan membahas satu hikmah yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah rahimahullah, yaitu hikmah yang berbunyi innama yastawhishul 'ubbad waz-zuhad min kulli syai' li ghaibatihim 'anillahi fi kulli syai'. Falau syahiduhu fi kulli syai' lam yastawhishu min syai'. Ibnu Athaillah rahimahullah menegaskan innama yastawhish, bahwa yang membuat manusia merasa tidak nyaman, yang membuat manusia merasa risau, merasa galau, yang membuat manusia merasa terasing, yastawhish fi wahsyah, al-'ubbad waz-zuhad, terutama kalangan ahli ibadah, kalangan zuhud, min kulli syai', merasa terasing, merasa tidak nyaman dengan segala sesuatu, li ghaibatihim 'anillah, sebabnya karena mereka tidak hadir atau mereka tidak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala fi kulli syai'. Mereka tidak melihat keberadaan Allah Subhanahu wa taala dalam tanda kutip pada segala sesuatu. Falau syahiduhu fi kulli syai', seandainya mereka menyaksikan Allah, melihat Allah fi kulli syai', pada segala sesuatu, lam yastawhishu min syai', maka mereka tidak akan merasa terasing, tidak akan merasa kesepian dengan apapun juga. Hikmah ini
memberikan satu arahan kepada kita semuanya, bahwa manusia di dalam hidupnya terbagi dalam beberapa tingkatan. Kalau kita ingin membagi manusia yang beribadah kepada Allah, manusia yang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, yang beriman kepada Allah, maka ada di antara manusia pada tingkatan pertama yang tergolong pada tingkatan orang-orang yang ghafil, orang yang lalai, orang yang lengah, orang yang banyak alpa, yang banyak lupa. Benar bahwa dia beriman, bahwa dia beribadah, tetapi seringkali lalai dan alpa dalam ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak melakukan dosa, banyak melakukan maksiat. Mereka adalah tergolong orang-orang yang dominan lalainya daripada ingatnya kepada Allah. Mereka senang melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mencampur antara ibadah dengan dosa, mencampur antara taat dengan maksiat. Dan ini banyak yang terjadi. Barangkali sebagian besar manusia yang mengaku beriman berada pada titik ini. Banyak di antara manusia yang masih melakukan dosa, banyak melakukan dosa dan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak alpa, banyak lengah. Ini adalah tingkatan yang pertama di antara orang-orang yang mengaku sebagai hamba Allah. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tingkatan yang kedua adalah tingkatan orang-orang yang mulai semangat dalam beribadah kepada Allah. Inilah yang kemudian disebut sebagai ubad, ahli ibadah, abid. Fokus dalam ibadah, senang melaksanakan ibadah, senang melaksanakan ketaatan kepada Allah, naik tingkatannya. Orang-orang yang tafarruq, konsentrasi dalam ibadah kepada Allah. Dia melihat bahwa dunia dengan segala daya tariknya, dengan segala keindahannya dan kenikmatan yang ada pada dunia, mereka melihat bahwa dunia ini banyak menjerumuskan manusia, banyak memperdaya manusia. Akhirnya orang-orang yang mulai semangat dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meninggalkan dosa dan maksiat, takut kepada dosa dan maksiat, mulai mengambil jarak dengan dunia. Mereka melihat dunia ini dengan tarikan yang sangat kuat, mereka takut dengan dunia. Akhirnya ditinggalkanlah dunia. Mereka khawatir, terperdaya dengan dunia yang ada di sekitarnya. Nah, ini yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah. Mulai ada perasaan wahsyah, merasa tidak nyaman dengan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Itu yang dirasakan oleh ahli ibadah yang disebut dengan ubad, ahli ibadah. Orang yang mulai mendekat kepada Allah, mulai senang beribadah kepada Allah, mulai ada ketertarikan untuk terus konsentrasi dalam ketaatan kepada Allah, mulai menjaga jarak dengan dunia. Merasa tidak nyaman dengan dunia, merasa tidak nyaman dengan makhluk, menjaga jarak dengan orang-orang di sekitarnya, dengan manusia. Mereka lebih senang menyepi, mereka lebih senang berkhalwat, mereka lebih senang menyendiri, beruzlah, mengucilkan dirinya dari manusia dengan alasan untuk fokus ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ubad waz-zuhad, dan kalangan yang zuhud, kalangan yang zuhud yang tidak lagi tertarik dengan dunia. Ketertarikannya adalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tertariknya adalah kepada jannah, kepada akhirat.
sehingga mereka tidak senang dengan dunia, tidak tertarik dengan dunia, munazil 'anid dunia, dan merasa ada sesuatu yang membuat mereka risau kalau berkumpul dengan manusia, khawatir fitnahnya manusia. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah, innama yastauhishul 'ubad waz-zuhad. Ada kalangan ahli ibadah, ada kalangan yang zuhud, yang merasa tidak nyaman min kulli syai', dengan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Dia merasa tidak nyaman. Li ghaibatihim, apa yang membuat mereka tidak nyaman? Sebab kalau sudah kumpul bersama dengan mereka, kalau sudah bergumul dengan dunia, dengan aktivitas dunia, lupa kepada Allah. Itu yang membuat mereka tidak senang, karena mereka ingin fokus terus ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghaibah, ghaib. Mereka tidak merasa hadir bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala fi kulli syai'. Falau syahidu, kata Ibnu Athaillah, seandainya mereka menyaksikan Allah, dalam tanda kutip, tentu kita tidak ada yang bisa menyaksikan Allah secara fisik, zatnya tidak mungkin kita bisa menyaksikan Allah. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Tidak mungkin mata manusia bisa menjangkau Allah, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjangkau seluruh mata penglihatan manusia. Wa huwa latiful khabir. Allah Maha Lembut dan Maha Mengetahui. Memang secara zat tidak bisa kita melihat Allah, tapi yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah, kita menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah, menyaksikan kekuasaan Allah, menyaksikan pengetahuan Allah, menyadari kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala pada segala sesuatu. Falau syahiduhu fi kulli syai' lam yastauhishu min syai'. Kalau mereka menyadari dan melihat kekuasaan Allah pada segala sesuatu, mereka tidak akan merasa risau dan gelisah, karena mereka ingat selalu kepada Allah. Ketika melihat makhluk, ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika melihat karunia, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa karunia ini berasal dari Allah. Ketika melihat alamnya, ingat kepada yang menciptakan alam. Ketika berinteraksi dengan manusia, ingat kepada Allah yang menciptakan manusia dengan segala sifat dan tabiatnya. Itu orang sudah sampai pada maqam al-arif billah, sampai kepada maqam ma'rifah. Ingat, dia tahu, dia kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para ulama membagi manusia terbagi dalam 3 tingkatan. Yang pertama kalangan ghafil. Ghafil, betul, dia beribadah tapi banyak lalainya, banyak dosanya, banyak maksiatnya, mencampur antara ibadah dengan dosa, dan merasa nyaman dengan itu semuanya. Merasa tidak ada perasaan bersalah, tidak ada merasa keliru dengan apa yang dilakukannya. Melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Itu ghafil yang paling rendah di antara hamba Allah, di antara orang-orang yang mengaku sebagai mukmin, sebagai muslim. Yang paling rendah adalah dia banyak melakukan dosa dan maksiat, dan dia tidak sadar dengan apa yang dilakukannya, merasa nyaman dengan itu. Itu adalah yang paling rendah. Yang kedua, ketika dia sudah mulai sadar, belajar, dia merasa tidak nyaman. Ini hal-hal yang ada di sekitarnya bisa membuat dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia menjaga jarak dengan dunia, menjaga jarak dengan makhluk. Apa sebabnya? Ghaibah. Karena mereka tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada segala sesuatu tersebut. Tapi kalau mereka menyadari kekuasaan Allah pada segala sesuatu, mereka menyaksikan sifat-sifat Allah, kudrat Allah pada segala sesuatu, pada makhluk, maka akan naik tingkatan. Setiap kali melihat makhluk, setiap kali melihat alam, maka mereka menyadari kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tingkatan yang paling tinggi. Al-arif.
Tingkatan yang kedua adalah al-ubad wa zuhad. Karena itu mudah-mudahan kita naik tingkatan terus. Amin. Jadi Ibnu Athaillah menyoroti kalangan yang kedua, yaitu kalangan yang merasa tidak nyaman dengan dunia, tidak nyaman dengan makhluk, yang akhirnya beruzlah, beriktikaf, mengucilkan diri dengan alasan ibadah kepada Allah, konsentrasi ibadah kepada Allah, tafarruh untuk taat kepada Allah, tidak mau terkena fitnah dunia. Mereka ingin aman, mereka cari selamat dari tarikan-tarikan dunia yang membahayakan. Karena mereka tahu betapa dunia ini banyak memperdaya manusia. Banyak manusia yang terjerat dengan dunia, cintanya kepada dunia luar biasa. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Mereka cintanya kepada dunia luar biasa, lupa kepada akhirat. Itulah sebabnya membuat mereka tidak lagi senang kepada dunia, menjaga jarak dengan dunia. Ini kalangan ubad wa zuhad. Ini sudah bagus, tetapi keliru. Ini yang ingin diluruskan oleh Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah mengatakan yang membuat mereka menjaga jarak semacam itu karena mereka tidak menyaksikan Allah pada makhluk. Seandainya mereka menyaksikan Allah pada makhluk, menyaksikan kebesarannya, tentu mereka tidak akan merasakan hal yang semacam itu. Karena kita ini di dunia disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan untuk mengucilkan diri. Kita dihadirkan di dunia sebagai apa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah, sebagai khalifah. Bagaimana mau menjadi khalifah kalau tinggalnya di gua-gua? Bagaimana mau menjadi khalifah kalau dia hanya mengucilkan dirinya di mihrab-mihrab, di masjid-masjid, di tempat ibadah, tidak mau memakmurkan buminya? Huwa ansha'akum wasta'marakum fiha. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita dari tanah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala yang meminta kita untuk memakmurkan bumi ini. Allah yang memberikan amanah kepada kita. Bagaimana kita bisa memakmurkan bumi ini kalau orang-orang baiknya, orang-orang solehnya semuanya mengucilkan diri? Jadi ada kekeliruan pemahaman yang ingin diluruskan oleh Ibnu Athaillah. Jangan semacam itu. Betul dunia ini memang banyak memperdaya. Betul dunia ini banyak menjadi fitnah bagi manusia. Fitnahnya sangat besar, jeratnya sangat hebat. Banyak orang yang terpikat dengan dunia, lupa kepada akhirat. Betul. Tapi kita sebagai muslim tidak diperintahkan untuk memisahkan diri dari dunia, menyepi, menyembunyikan diri kita di tempat-tempat tertentu, tidak mau bergaul dengan manusia. Tidak demikian. Kita ini dihadirkan oleh Allah untuk memakmurkan dunianya, buminya. Kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berinteraksi dengan manusia. Dan itu yang disebutkan oleh Allah dalam banyak ayatnya. Sehingga harus seimbang. Jangan hanya membaca ayat-ayat yang menyuruh kita untuk hati-hati dengan dunia. Jangan tertipu dengan dunia. Jangan hanya membaca ayat itu. Memang betul Nabi SAW mengatakan ittaqud dunya wattaqun nisa. Kata Nabi, hati-hati terhadap dunia, takutlah kalian kepada dunia dan kepada wanita. Ini adalah peringatan dari Nabi. Tapi bukan berarti kita harus meninggalkan dunia dan tidak mau menikah. Bukan begitu, malah Nabi yang menyuruh kita menikah. Ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Disuruh menikah, disuruh mencari dunia. Begitu kita harus seimbang membaca nas, membaca ayat-ayat Allah, membaca hadis-hadis Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terbaik? Yang terbaik adalah bahwa semua yang dihadirkan oleh Allah ke dunia ini cukup menjadi tanda kebesaran Allah. Ketika kita disuruh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk berinteraksi, berbaur,
Rasulullah yang mengatakan, "Walladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum." Kata Nabi, orang-orang yang mau bergaul dengan manusia dan sabar dengan tingkah laku mereka lebih baik daripada orang yang tidak mau bergaul dan tidak sabar dengan tingkah laku mereka. Perhatikan bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kepada kita bergaul. Maka itu sahabat kita lihat bagaimana mereka berbaur, bermasyarakat. Nggak ada sahabat yang tinggal di gua-gua menyendiri, mengucilkan dirinya. Kalau dalam tempo, dalam waktu tertentu, iya, memang itu dibutuhkan. Kadang-kadang ada saat kita i'tikaf, ada saat kita tafakur, betul. Ada saatnya, tapi tidak lama. Ibarat orang minum obat, jangan terus-terusan minum obat, bahaya. Obat itu ketika kita merasa ada sesuatu yang tidak beres dalam diri kita, minum obat. Kalau sudah selesai, jangan terus-terusan minum obat, normal lagi kehidupan. Begitulah manusia, kalau sudah selesai dari tafakurnya, turun ke bumi, turun ke masyarakat, turun berinteraksi dengan manusia, melakukan berbagai aktivitas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang benar. Kita disuruh berbaur, disuruh bergaul, berinteraksi. Khairun nas anfa'uhum. Bagaimana memberikan manfaat kepada manusia kalau tidak berbaur dan bergaul dengan mereka? Kita disuruh untuk berinteraksi, untuk berusaha mencari nafkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan, famshu fi manakibiha, berjalanlah kalian di berbagai pelosok cari rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disuruh kita bekerja mencari dunia. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dunia itu dibutuhkan oleh kita, cari. Tapi cari dunia untuk mendapatkan akhirat. Kita tidak lupa dengan bagian kita dari dunia. Begitu keseimbangan kita dalam hidup ini. Orang yang arif, kata Ibnu Athaillah, adalah orang yang merasa bahwa pada segala sesuatu ada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berinteraksi dengan manusia, kita lihat sifat dan tabiat manusia yang sangat banyak, beragam. Fulan seperti ini, fulan seperti ini, fulan seperti ini. Masya Allah, kita lihat inilah tanda kebesaran Allah. Bukan hanya wajahnya yang berbeda-beda, sifat dan tabiatnya juga berbeda-beda. Itu menunjukkan kita kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berinteraksi, bermuamalah, berusaha, berdagang, berbisnis, bekerja, kita juga melihat bagaimana rezeki Allah disebarkan di bumi ini oleh Allah sedemikian rupa. Kalau kita lihat manusia pada pagi hari keluar dari rumahnya mencari nafkah dengan bidang dan profesi yang berbeda-beda, kita melihat betapa rezeki Allah sangat luas. Manusia diberikan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Rezeki Allah diperebutkan oleh manusia. Mereka sedang menjemput rezeki Allah. Kita melihat kebesaran Allah. Itu orang yang sampai pada tingkat ma'rifat. Dia sadar bahwa itu semuanya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Allah yang menyuruh mereka untuk mencari rezeki Allah. Ketika kita bekerja, bukan sedang mencari dunia yang melupakan kita kepada Allah. Justru ketika kita sedang bekerja, kita sedang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang menyuruh. Allah yang menyuruh kita untuk memakmurkan, untuk bekerja, memberikan manfaat kepada banyak manusia. Itu niat yang harus ditanamkan dalam diri kita. Begitu semua yang kita lakukan tidak lain adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam segala hal kita berada di mana saja kita ingat sama Allah. Kita berbaur, bergaul dengan siapa saja kita ingat kepada Allah.
tentu ada batas-batasnya. Ada orang yang cukup kita kenal, cukup kita interaksi biasa-biasa saja. Tapi ada orang yang kita jadikan sebagai sahabat dekat kita, sebagai teman dekat kita, sebagai sahabat akrab kita, ada. Orang yang selalu bersama dengan kita, yaitu orang-orang soleh, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang taat kepada Allah, sebagaimana Nabi disuruh oleh Allah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Disuruh Nabi bergaul, bersahabat dengan orang-orang soleh yang ahli ibadah. Tapi bukan berarti tidak mau mengenal orang-orang yang jauh dari Allah. Tetap kita berinteraksi, sebab kita mau dakwahi mereka. Kita mau ajak mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermuamalah dengan mereka tidak dilarang. Bahkan Allah Ta'ala sendiri mengatakan, la yanhakumullahu, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melarang kalian untuk bermuamalah, berbuat baik kepada orang-orang kafir sekalipun. Tidak dilarang selama mereka hidup berdampingan damai dengan kita. Anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah Ta'ala tidak melarang kalian berbuat baik kepada mereka, berbuat adil kepada mereka. Tidak dilarang oleh Allah, silakan. Karena kita hidup di dunia, kita bermuamalah dengan siapa saja, tapi untuk akrab pilih-pilih. Untuk menjadikan mereka sebagai sahabat dekat, pilih-pilih, jangan sembarangan. Sebab as-sahib sahib, katanya orang Arab. As-sahib sahib, sahabat itu biasa menggiring kita. Kalau sahabatnya baik, menggiring kepada kebaikan. Kalau sahabat itu buruk, menggiring kepada keburukan. Al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ila man yukhalil. Kata Nabi SAW, manusia tergantung pada agama temannya, pada agama sahabat dekatnya. Kalau dia bersahabat dengan orang baik, insya Allah akan ikut baik. Tapi kalau dia bersahabat dengan orang yang tidak baik, na'udzubillah min dzalik. Ini yang disebutkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Maka silahkan bergaul, silahkan berinteraksi, tapi perhatikan dalam interaksi kita ada batas-batas yang tidak boleh kita langgar. Kita bersahabat dengan orang-orang soleh, tapi bukan berarti kita tidak mau mengenal orang-orang di luar kita, di luar Islam. Kita bersahabat dengan orang soleh, tapi kita berinteraksi dengan semuanya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan kita ke dunia untuk menjadi khalifahnya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jeda sejenak, kita baca shalawat masyhur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim faizin wa ala alihi wa sahbihi
وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kesimpulannya kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang bisa melaksanakan amanah. Kita berada di dunia beribadah, berubudiyah, dan kita menjadi orang-orang yang bisa memakmurkan bumi ini, buminya Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala bahkan menegaskan di dalam Al-Quran, Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq qul hiya lilladina amanu. Kata Allah, katakan, siapa yang melarang itu perhiasan dunia? Tidak ada yang melarang. Man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi, perhiasan dunia, kenikmatan dunia yang dihadirkan oleh Allah. Siapa yang melarang, kata Allah? Sebab ada sebagian orang yang menganggap kalau kita mau jadi hamba Allah yang benar, maka kita harus menjaga jarak dengan dunia. Allah Ta'ala menegaskan, siapa yang melarang? Silahkan kalian pakai pakaian yang bagus, silahkan. Punya rumah yang bagus, silahkan. Punya kedudukan, punya jabatan, punya penghasilan, punya harta yang banyak, silahkan. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq. Siapa yang melarang? Allah Ta'ala mengatakan, Qul hiya lilladina amanu. Allah ridha kalau itu dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Masya Allah. Allah ridha kalau itu dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Ni'mal mal as-salih lirrajuli as-salih. Sebaik-baik harta itu yang ada di tangan orang saleh. Kalau orang solehnya tidak mau, diambil sama orang-orang yang jahat, orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat bagaimana dulu zaman Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar berdagang, Umar bin Khattab radhiyallahu an berdagang, Utsman bin Affan radhiyallahu an saudagar besar. Mereka adalah orang-orang yang sibuk dengan dunia, tapi hati mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersentuhan dengan dunia, tapi hati mereka mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian haramkan apa yang sudah aku halalkan buat kalian. Masya Allah. Allah Ta'ala memberikan satu arahan kepada kita semuanya. Silahkan kalian cari dunia, tapi jangan lupa kepada Allah. Di balik semua nikmat itu ada karunia Allah. Jangan hanya ingat sama nikmatnya, ingat sama yang memberikan nikmat. Karena itu dari pagi kita bangun, kita ucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatani wa ilaihi nusyur. Ketika makan kita baca nama Allah, kita ucapkan Alhamdulillah. Ketika kita pergi bisa mengendarai kendaraan kita, Alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hadza. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita kenikmatan. Allah yang menundukkan kendaraannya buat kita semuanya. Kita bisa bekerja, mencari nafkah, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan. Ingat sama Allah, itulah orang yang arif. Mudah-mudahan kita semacam itu. Jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.